Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak orang yang mengira bahwa kejujuran itu dapat membinasakan seseorang. Seorang ketika dia jujur dalam bekerja, itu katanya susah untuk cepat mendapatkan kekayaan. Sebaliknya, apabila seorang itu dia tidak jujur, dia berdusta, dia berbuat curang dalam pekerjaannya, maka dia akan cepat kaya. Dia akan menjadi orang yang beruntung. Maka ini adalah anggapan yang keliru, karena menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Thaha ayat yang ke-61, Allah berfirman, wa qad khaba man iftara, sungguh merugi orang yang berdusta. Apa saja kerugian bagi mereka yang suka berdusta dalam ucapannya? Di antaranya adalah yang pertama, bahwasanya dusta itu merupakan sifat daripada kemunafikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalath, tanda daripada kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, apabila berkata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah maka dia berkhianat. Kemudian kerugian yang berikutnya bagi mereka yang suka berdusta dalam ucapannya adalah terhalang dari hidayah, terhalang dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-28, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepada seorang yang melampaui batas dan pendusta. Kemudian kerugian berikutnya atau petaka berikutnya bagi mereka yang suka berdusta adalah bahwasanya dusta itu mengantarkan seorang ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar." Hati-hati kalian terhadap dusta, karena dusta itu mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan itu akan mengantarkan kepada neraka. Kemudian yang berikutnya, petaka berikutnya bagi mereka yang suka berdusta adalah dia akan mendapatkan azab di dalam kuburnya. Bagaimana model azabnya? Disebutkan dalam hadis, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi dibawa oleh malaikat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara model azab yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang dia dibaringkan, dia ditidurkan. Kemudian datang seorang yang membawa besi yang tajam. Setelah itu dia berdiri di sisi kepalanya. Maka disobek pipinya, ya, dari mulut sampai ke telinganya.
Kemudian setelah itu dia berpindah ke pipi sebelah kiri. Dirobek dari mulutnya sampai ke telinganya. Ketika sampai di telinga kiri, maka pipi yang sebelah kanan itu tertutup kembali. Kemudian dia berpindah ke pipi sebelah kanan lagi, disobek. Ketika sampai di ujung telinga sebelah kanan, pipi kiri sudah tertutup kembali. Kemudian dia berpindah terus seperti itu. Maka Nabi SAW bertanya, siapakah mereka? Maka kata malaikat Jibril, intalik, lanjut jalan. Kemudian di akhir, kemudian dijelaskan kepada Nabi SAW, orang yang engkau lihat dia disobek pipinya, itu adalah mereka yang berdusta, yang dustanya itu sampai tersebar ke penjuru dunia. Dusta yang sampai tersebar ke penjuru dunia di zaman dahulu itu susah, karena dia harus menulis di selembar surat, kemudian dikirimkan melalui orang yang menaiki kuda dengan cepat untuk disebarkan berita dusta itu. Yang kadang-kala bisa jadi kertasnya sobek, yang bisa jadi kertasnya itu kena hujan, basah. Tapi kalau di zaman sekarang menyebarkan berita dusta itu sangat mudah sekali. Tinggal ditulis di media sosial, di enter, oke, maka akan tersebar. Dalam hitungan detik atau menit, berita yang kita sebarkan itu sudah sampai ke ujung dunia. Sudah sampai ke Amerika, ke Afrika, ke Australia. Ini hendaknya kita waspada, karena mereka yang berani melakukan dusta, yang pada akhirnya berita dusta yang dia sebarkan itu viral sampai ke penjuru dunia, maka dia akan mendapatkan azab di dalam kubur dengan model azab seperti ini. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, petaka berikutnya bagi mereka yang melakukan dusta adalah akan ditempatkan di lumpur neraka. Ditempatkan di lumpur neraka. Kita berada di lumpur dunia aja kita merasa jijik, kita merasa tidak suka. Bagaimana kalau kita ditempatkan di lumpur neraka? Ini bagi mereka yang suka berdusta. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi SAW bersabda, "Man qala fi mu'min ma laysa fi." Siapa yang berkata tentang saudaranya seiman, saudaranya semukmin, tentang sesuatu yang tidak ada pada dirinya, dia memfitnah saudaranya. Dia mengatakan tentang saudaranya itu yang tidak ada pada diri saudaranya. Askanahullahu radghatal khabal. Maka Allah Subhanahu wa taala akan tempatkan dia di lumpur neraka sampai dia mempertanggungjawabkan apa yang dia ucapkan. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ancaman berikutnya atau petaka berikutnya bagi mereka yang suka berdusta adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Laknat itu apa laknat? Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah. Sedangkan kita masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yang suka berdusta akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-10. Kutilal kharrasun. Terlaknatlah orang yang banyak berdusta. Jadi mereka yang suka berdusta akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat yang ke-61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin." Kemudian ayo kita bermubahalah agar laknat Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada siapa yang berdusta. Mubahalah itu apa mubahalah? Mubahalah itu ketika misalkan ya, contoh sederhananya, ketika ada orang yang dia menuduh saudaranya, engkau pendusta atau engkau adalah orang yang sesat. Kemudian saudaranya membela diri, mengatakan enggak, saya tidak pendusta, saya bukan orang yang sesat, tapi yang pendusta itu adalah Anda. Engkau yang pendusta, engkau adalah orang yang sesat. Ya, terjadi debat di antara mereka. Akhirnya ya ada yang mengatakan sudah,
kita selesaikan perdebatan ini dengan bermubahalah. Ya. Akhirnya orang yang pertama mengatakan, saya bersaksi bahwasanya teman saya ini atau saudara ini adalah pendusta, dan dia adalah orang yang sesat, orang yang menyimpang, dan saya siap untuk dilaknat apabila saya berdusta. Kemudian yang satunya kembali mengatakan, saya bersaksi bahwasanya saudara ini adalah orang yang sesat, dia orang yang menyimpang, dan saya siap mendapatkan laknat bila saya berdusta. Maka kalau sudah saling bermubahalah, biasanya tidak sampai setahun ada di antara mereka yang berdusta itu yang benar-benar mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia meninggal dunia dengan kematian yang sangat mengenaskan. Ya, ini bahaya daripada mubahalah. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam bermubahalah. Karena kadang-kala ada orang yang dia ketika berdebat sama temannya, dia sadar dirinya itu yang salah. Tapi karena untuk menjaga egonya, supaya dirinya itu gak malu di hadapan teman-temannya, dia memaksakan diri, berani untuk menerima tantangan mubahalah. Maka kalau kita memang sadar kita salah, kita ini dusta misalkan, sudah lebih baik kita ngakui atau tolak tantangan mubahalah tersebut. Karena kalau kita berani menerima tantangan itu dan kita sadar kita salah, maka kita akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara petaka bagi mereka yang suka berdusta adalah tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Dalam hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanduru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan, dan baginya azab yang pedih. Siapa saja 3 orang ini? Yang pertama adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Jadi sudah tua, sudah 70 tahun tapi masih berzina. Ada atau tidak, Pak? Ya. Kalau anak muda ya mungkin karena masih ada syahwatnya. Tapi sudah tua, ya biasanya syahwatnya sudah sudah menurun tapi masih berzina. Kemudian yang kedua, malikun kadzab, raja yang berdusta, penguasa yang berdusta. Maka ini ancamannya, tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat dengan pandangan rahmat. Kita pada hari kiamat butuh rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Tapi orang ini tidak dilihat oleh Allah dengan pandangan rahmat. Yaitu malikun kadzab, penguasa atau raja yang berdusta. Kemudian yang ketiga adalah fakirun mukhtal, yaitu orang miskin yang sombong. Kalau kaya sombong, ya mungkin ada yang bisa dia sombongkan, mobilnya mewah. Tapi orang miskin kemudian dia sombong, ya apa yang mau dia sombongkan? Tapi dia sombong. Maka ancamannya adalah ini. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang mendorong seorang itu dia berani untuk berdusta? Apa yang mendorongnya? Di antaranya yang pertama adalah untuk mendapatkan manfaat duniawi. Contohnya seperti apa? Contohnya ya mohon maaf, yang pertama adalah para pedagang. Para pedagang biasanya ya mohon maaf, untuk supaya dagangannya laris itu kadangkala pedagang berani untuk berdusta. Dia mengatakan kepada orang yang mau beli, oh, ini barang baru ya. Ori ini ori, padahal tidak ori. Barang baru padahal sudah lama. Atau yang paling mungkin ini harga modalnya sekian ya, 100.000.
Sudah anak jual rugi aja sama antum 80.000 ambil. Ya. Kira-kira kalau ada pembeli yang seperti itu kan sama pedagang, jadi beli atau tidak Pak? Jadi beli, semangat dia, 80.000 ini. Dia jual rugi. Ya. Apalagi ini harga khusus buat antum ini. Antum pelanggan pertama yang datang ke toko saya. Harga khusus ya, tolong jangan disampaikan ke yang lain. Ya silakan. Ya ini saya kasih harga khusus, jangan cerita sama yang lain-lain. Kira-kira pembeli semangat beli atau tidak? Semangat. Ya. Saya pernah juga dapat harga khusus. Ternyata bukan harga khusus. Ya. Jadi pas saya datang ke toko, orang ini kenal. Oh, Ustadz, Masya Allah, mau beli apa? Saya mau beli ini. Berapa itu Pak? Ini untuk antum Ustadz harga khusus. Ya, jangan cerita sama siapa-siapa. Jangan cerita sama orang lain. Oh, semangat saya beli. Langsung saya bayar. Saya pulang, ternyata tetangga saya lihat. Dia juga pengen beli barang yang sama seperti saya. Dia tanya, berapa itu harganya? Waduh, saya bingung mau jawab Pak. Saya bingung, ini harga khusus ini. Ya, ini ya saya kasih tahu harga apa? Harga normalnya. Ini harganya sekian. Beli di sana. Ya. Akhirnya dia pergi beli. Ketika dia beli, datang saya tanya, berapa Pak harganya Pak? Sekian kata dia. Ternyata harga dia lebih murah dari harga khusus saya. Saya tanya belinya di mana? Di toko yang lain. Dia beli di toko yang lain. Nah ini pedagang. Ya. Maka hati-hati. Ya hati-hati bagi para pedagang. Ya hendaknya senantiasa untuk jujur ketika berdagang. Karena ancamannya sangat keras bagi pedagang yang berdusta. Terlebih lagi dustanya itu dibumbui dengan sumpah. Karena kalau dengan sumpah itu orang semakin apa? Semakin percaya. Demi Allah ini harga khusus buat antum. Harga murah, barang baru, barang ori misalkan. Nabi SAW mengatakan salasatun la yukallimuhumullah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yuzakkihim walahum adabun alim. Tidak disucikan dan baginya azab yang pedih. Siapa 3 golongan ini? Di antaranya adalah al-munafiq sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Ya. Jadi pedagang yang ingin melariskan dagangannya dengan sumpah dusta. Ini ancamannya, tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang melariskan dagangannya dengan sumpah dusta, itu mungkin barangnya habis, tapi tidak berkah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, iyyakum wa kasratal halif. Hati-hati kalian terhadap banyak bersumpah dalam berjual beli. Fa innahu yunafiq tsumma yumhaq. Sesungguhnya sumpah dalam berjual beli itu melariskan dagangan, tapi setelah itu dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berdagang, berjualan, hendaknya kita berusaha untuk jujur. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ya ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala, 4 hal yang hendaknya dimiliki oleh para pedagang supaya dagangannya itu berkah. Sekalipun mungkin dengan 4 hal yang dia miliki ini, dagangannya itu tidak mendatangkan keuntungan yang besar. 4 hal ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, arba'un idza kunna fik fala alaika ma fataka minad dunya. 4 hal yang apabila ada pada dirimu, maka dunia yang hilang darimu tidak akan membinasakanmu. Jadi 4 hal ini bila kita miliki, ya, dunia yang hilang dari diri kita tidak akan membinasakan kita. Apa itu? Yang pertama adalah hifdzu amanatin. Menjaga amanah. Ketika kita amanah sebagai pegawai, mungkin kita enggak cepat kaya. Tapi kata Nabi, fala alaika ma fataka minad dunya. Dunia yang hilang darimu tidak akan membinasakanmu. Kemudian yang kedua, sidqu hadis, berkata jujur.
Mungkin dengan kita jujur dalam berdagang, barang kita nggak laku. Ketika ada orang yang mau membeli baju dari kita, kemudian kita tahu ada cacatnya di baju kita. Maaf ibu, ini kancingnya 2 hilang ibu. Atau ini ada sedikit jahitannya yang kurang rapih ibu. Mungkin ibu itu akan berpaling, nggak jadi beli. Ya. Maka ingat kata Nabi, fala alika ma fataka minad dunya. Tidak akan membinasakanmu dunia yang luput dari dirimu. Kemudian yang ketiga adalah wa husnu khuluqin, berakhlak mulia. Dalam berdagang kita berakhlak mulia. Mungkin kita tipis keuntungan yang kita dapatkan, atau barang kita nggak jadi laku. Misalkan ya, contohnya ada orang beli baju dari kita, sudah selesai transaksi dia pulang. Kemudian nggak berapa lama dia balik lagi. Pak, mohon maaf, baju mau saya kembalikan, boleh nggak? Mereknya masih nempel, ini plastiknya masih ada, boleh nggak Pak? Kalau menurut syariat itu nggak apa-apa, pedagang itu apa? Menolak, karena transaksi sudah apa? Selesai. Tapi karena akhlaknya yang mulia, dia nggak tega. Mungkin anak ini salah beli, ya, dia dimarah-marahi sama ibunya. Atau mungkin ada istri yang beli, dia salah membelikan barang untuk suaminya. Atau ketika dia beli, dia ingat beras di rumahnya sudah apa? Habis. Pak, mohon maaf Pak, ini saya nggak jadi beli Pak. Ya. Atau mungkin ketika dia lewat di toko sebelah, dia ngelihat ada baju yang sama, harganya lebih apa? Murah mungkin. Ya. Akhirnya dia balikin. Maka kita sebagai pedagang yang memiliki akhlak yang mulia, kita ya sudah, enggak apa-apa ibu, ini juga baju masih bagus, masih utuh, ya, saya terima barangnya, uangnya saya apa? Kembalikan. Mungkin kita buntung, kita nggak jadi laku barang kita. Namun hendaknya kita ingat hadis Nabi, fala alaika ma fataka minad dunya. Dunia yang hilang darimu tidak akan merugikanmu, tidak akan membinasakanmu. Kemudian yang keempat, wa iffatun fi tu'mah. Dia sangat berhati-hati dari makanan yang masuk ke dalam apa? Ke dalam perutnya. Kalau orang itu dia sangat berhati-hati dari makanan yang masuk ke dalam perutnya dan perut istri dan keluarganya, maka dia akan berhati-hati dalam apa? Dalam berdagang, sehingga keuntungan yang dia dapatkan mungkin tidak banyak. Mungkin dia tidak cepat kaya seperti teman-temannya. Namun ingat sabda Nabi, fala alaika ma fataka minad dunya. Tidak akan membinasakanmu dunia yang hilang dari dirimu. Tadi apa saja Pak yang 4 ini Pak? Menjaga amanah, jujur, berakhlak mulia, dan berhati-hati dari makanan yang masuk ke dalam perut. Ya. Ini yang pertama dari tujuan seorang itu berdusta, ingin mendapatkan keuntungan duniawi. Contoh yang pertama adalah para pedagang. Contoh yang berikutnya, seorang yang ingin mendapatkan keuntungan duniawi dengan berdusta adalah suka mengambil hak orang lain dengan sumpah. Dia ngaku-ngaku ada barang yang tergeletak, kemudian dia ambil. Kemudian datang pemiliknya, Pak, mohon maaf itu barang saya. Oh, kata siapa? Ini punya saya. Demi Allah punya saya. Dia bersumpah, demi Allah ini punya saya, ini mereknya ini tandanya ini punya saya. Padahal dia tahu itu bukan milik dia. Dia ngaku-ngaku itu barang milik dia. Orang yang seperti ini ancamannya sangat keras. Nabi SAW bersabda, manik tata'a hak mri'in muslimin biyamini. Siapa yang mengambil hak saudaranya sesama muslim dengan sumpah, faqad aujaballahu lahun nar. Allah wajibkan dia masuk ke dalam neraka. Wa harrama alaihil jannah, diharamkan baginya surga. Jadi yang suka ngambil milik saudaranya dengan sumpah, ya, diwajibkan masuk neraka, diharamkan surga. Kemudian ada sahabat yang tanya, wa in kana syai'an yasira, meskipun itu suatu yang remeh wahai Rasul, maka Nabi mengatakan wa in qadiban min arak, meskipun itu hanya sebatang pohon siwak. Ya, siwak yang biasa dipakai
oleh orang-orang Arab ya, atau sebagian dari kita juga suka pakai. Itu harganya berapa, Pak? Mungkin 15.000, 20.000. Kalau beli di Arab sana lebih murah lagi, mungkin cuma 1 real, 2 real. Tapi kalau itu milik saudara kita yang kita aku-aku dengan sumpah demi Allah ini barang saya, maka ancamannya wajib masuk neraka, diharamkan apa? Surga untuk dia. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tujuan orang berdusta juga karena ingin mendapatkan dunia adalah biasanya dia ingin menaikkan derajatnya. Mungkin supaya dikatakan sebagai wali, sebagai orang saleh. Caranya bagaimana supaya orang-orang itu percaya kalau dirinya adalah wali, dirinya adalah orang saleh? Di antaranya adalah dia suka ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasul. Kalau ada kiai atau ustadz, syekh ceramah, kemudian menyampaikan kepada jamaahnya, para jamaah sekalian, saya ini dalam sehari kalau tidur pasti mimpi ketemu sama Nabi. Kira-kira jamaahnya terpukau atau tidak, Pak? Terpukau. Ini ustadz soleh ini luar biasa, wali ini. Ya, karena kita aja sering tidur tapi nggak pernah mimpi ketemu siapa? Ketemu Rasul. Seringnya ketemu genderuwo mungkin ya, dikejar-kejar sama jin. Jarang kita ketemu sama Rasul, karena orang itu kalau ketemu sama Rasul dalam mimpinya itu adalah siapa? Pasti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita tanya sama orang yang mimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Pak, Rasul yang Bapak temui dalam mimpi itu seperti apa, Pak, ciri-cirinya? Oh, ciri-cirinya itu pendek, hitam lagi misalkan, ya. Maka kita pastikan itu bukan Rasul. Karena ciri-ciri Rasul itu tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu apa? Pendek. Dan kulit beliau apa? Putih, bukan hitam. Putih bercampur kemerahan. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku mimpi ketemu Rasul, ketemu para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, kadang-kala kita nganggap dia adalah orang saleh, wali, ya. Kalau memang dia benar-benar mimpi luar biasa. Tapi kalau dia dusta, maka ini merupakan dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna min afral fira ayyuriya ainaihi malam tara. Sungguh termasuk kedustaan yang paling besar adalah menceritakan mimpi yang tidak pernah dia lihat dalam tidurnya. Ini merupakan kedustaan yang paling apa? Besar. Ada seorang yang dia ngaku dirinya sebagai kiai atau syekh. Ini di Arab ya. Dia ngarang buku tentang zikir-zikir dan doa. Yang sebenarnya zikir-zikir yang dia karang, doa-doa yang dia buat, itu berisi kerusakan dan kesyirikan, kemungkaran. Tapi ketika dia nulis itu, di belakang bukunya dia tulis kisah penulisan daripada buku ini. Jadi dia bercerita, setelah saya menulis buku saya ini, tidak langsung saya cetak. Sampai akhirnya saya tidur dan bermimpi ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepadaku, kenapa buku bagusmu itu tidak dicetak? Cetak bukumu, ini buku bagus. Maka ketika aku bangun, ya, aku tidak langsung mencetak buku tersebut. Keesokan harinya saya tidur lagi. Dalam tidur saya itu saya bermimpi bertemu dengan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kenapa bukumu sampai sekarang belum dicetak? Ini buku bagus, cetak. Saya bangun dan buku itu tidak langsung saya cetak. Besoknya saya tidur lagi, ya, saya bermimpi bertemu dengan Umar. Kemudian Umar mengatakan, ya, kenapa sampai sekarang bukumu belum apa? Dicetak. Padahal bukumu itu bagus.
cetak supaya manfaatnya tersebar untuk banyak orang. Belum saya bangun, belum saya apa? Cetak. Terus sampai ketemu Utsman, sampai ketemu Ali, akhirnya saya cetak buku ini. Kira-kira antum pegang buku itu, baca di halaman terakhir, langsung beli atau tidak, Pak? Pasti saya langsung apa? Beli. Ini buku bagus ini, direkomendasikan bukan sama presiden, sama ketua MUI, yang rekomendasikan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wah, ini buku bukan sembarangan. Kadang-kala kita mau beli buku, kita lihat kata pengantarnya siapa. Oh, Kiai Fulan. Kita buka halaman berikutnya yang kasih kata pengantar pujian-pujian kepada buku itu Kiai Fulan. Kita langsung percaya sama buku itu. Kalau ada uang langsung kita apa? Beli. Apalagi ini yang kasih rekomendasi siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hendaknya kita waspada. Ini biasa tujuan seorang berdusta itu adalah untuk menaikkan dirinya, supaya dirinya itu dianggap orang soleh, supaya dirinya itu dianggap sebagai apa? Wali. Kemudian yang berikutnya, tujuan duniawi juga seorang itu dia berdusta adalah dia ingin dianggap dirinya hebat, padahal dia nggak hebat. Dia mengesankan dirinya itu orang soleh, rajin puasa Senin Kamis, padahal dia nggak pernah apa? Puasa. Dia ingin mengesankan dirinya itu rajin sholat malam, padahal nggak sholat apa? Malam. Caranya gimana, Pak? Mengesankan diri rajin sholat malam. Itu di grup WhatsApp kalau jam 3:30 subuh dia ribut. Ayo bangun-bangun, sholat ya. Setiap hari. Padahal dia nggak sholat, nonton bola atau main game. Ya. Tapi kan yang kebayang sama orang, dia sholat apa? Sholat malam. Dia mengesankan dirinya hafal Quran 30 juz, padahal nggak hafal. Ya. Ini tujuan seorang ketika dia berdusta. Dia mengesankan dirinya hebat padahal tidak hebat. Orang yang seperti ini ancamannya apa? Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutasyabbi bima lam yu'ta kala bisi thawbaizur. Orang yang berbangga dengan yang tidak dia miliki seperti orang yang memakai dua baju kedustaan. Orang yang berbangga dengan apa yang dia tidak miliki itu seperti seorang yang memakai dua baju apa? Kedustaan. Apa maksud daripada memakai dua baju kedustaan? Disebutkan diantara yang disebutkan oleh para ulama adalah dia akan merugi di dunia maupun di akhirat. Ada juga yang mentafsirkan yang kedua, dua baju kedustaan itu maksudnya adalah dia mendapatkan tambahan dosa. Ya, dia mendapatkan tambahan dosa. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita jangan suka mengesankan dalam diri kita ini orang soleh kalau memang kita tidak apa? Tidak soleh. Dalam artian ya misalkan, karena kita ini memang manusia itu suka yang namanya pujian. Saat hari Senin kita nggak puasa, tapi kita seolah-olah menampakkan diri kita itu apa? Puasa. Ditawarin minum ketika kita main ke toko teman kita, ayo minum. Kita nggak mau minum, puasanya nggak juga kita jawab. Karena kalau kita jawab puasa, kita apa? Bohong. Kita diam aja, ya. Puasa, kita diam, ya. Seolah-olah kita apa? Puasa, tapi pas kita balik ke toko kita langsung apa? Minum, karena haus, ya. Jadi kita jangan mengesankan diri kita ini apa? Hebat kalau memang tidak apa? Tidak hebat. Makanya ada cerita dari kawan itu, ada seorang syekh, ya. Dia mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Ketika dia ditawari minum pada hari Senin, sebenarnya dia nggak haus, ya, dia nggak mau minum. Tapi karena dia disodorkan, akhirnya dia terima botol itu, kemudian dia minum. Selesai dia minum, kemudian dia mengatakan, supaya kalian tidak menyangka kalau saya ini sedang apa? Berpuasa. Ini ya hal yang bagus. Sebagaimana juga disebutkan dalam sebuah riwayat, ya. Ketika ada seorang yang mengatakan, siapa di antara kalian yang tadi malam lihat bintang jatuh? Maka dijawab sama temannya, saya. Namun saya ketika itu tidak dalam kondisi sholat.
Kenapa dia menyebutkan itu? Karena di zaman dahulu kalau di malam hari belum tidur, tandanya lagi apa? Sholat. Di zaman dulu ya. Makanya dia langsung kasih tambahan, tapi saya tidak lagi sholat. Saya tersengat kalajengking. Ya. Jadi supaya dia tidak dianggap dirinya itu tidak tidur di malam hari melaksanakan apa? Sholat. Ya. Jadi ini yang hendaknya kita perhatikan. Jangan sampai kita mengesankan diri kita ini hebat padahal tidak hebat ya. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.